Sabar ya, sedang membawa ibu hamil. Aduh, Pak, makanya kalau udah mau jadi bapak mobilnya nggak usah ceper-ceper lah. Kasihan ibunya. Oke, kembali lagi di EN64. Mau ngapain kita? Mau update? Enggak lah. Kalau update itu belum jadi sih. Masih nyeting-nyeting setang. Kita kurang satu lagi setting spatbor custom untuk spatbor depan itu ya. Belum sempat kita setting. Habis setting itu selesai, kita bongkar, kita remover ini semuanya, terus kita cat ulang. Kita mau bahas Kawasaki Ninja RR. Ini bukan, ini mah biar standar aja. Kemarin kita habis ambil Ninja RR di temen, kondisinya luar biasa. Ya luar biasa lah, luar biasa apa, simpulin sendiri nih. Nah, kita mau benerin nih motor. Tapi sebelum itu kita mau naikin performanya supaya lebih dahsyat. Kita pengen bore up jadi 200 cc. Dalamannya kita ganti punya ZX 150. Jadi biar kenceng motornya. Tampang standar. Paling upgrade kaki-kaki, tapi performanya kenceng. Kita udah beli sebagian part-partnya. Ada sebagian lagi yang belum datang sih, tapi udah lumayan, kita review aja dulu. 4 part yang udah datang. Masih ada radiator aluminium. Kemarin super capsnya itu kan mati. Nah, kita benerin juga super capsnya. Udah di tempatnya Mas Atong. Jadi kita bore up-nya di tempatnya beliau, karena ya kita nggak bisa sendiri lah kalau kayak gitu. Itu bukan jatah kita, karena orang itu punya jatah masing-masing. Ini meja review kita ya. Nah, ini oke, motorcycle racing part SMP sesuai permintaan Atong, ukuran 68 mm. Jadi kalau kita ganti punya Ninja pakai ini, Ninja RR standar, kita ganti pakai ini, volumenya itu harusnya naik di 197, sekian. Jadi anggap aja 200 cc. Coba kita buka. Oke, ini apa ini? Nah, kita dapat ini packing ya. Singkirin sini dulu. Nah, ini isinya. Jadi ini bahannya keramik, bro. Nah, kemudian pistonnya udah satu set di dalamnya ya. Kemudian di dalam sini ada kelengkapannya di dalam, cuman ini susah ngeluarin pistonnya. Kalau bahan keramik itu kelebihannya apa? Lebih awet, lebih dingin, lebih presisi. Ya pokoknya ini keren lah, keramik bahannya tuh. Lihat, mantap ya. Nah, oke, kita masukin dulu ini bentar. Kenapa pilih merek ini ya, SSB, bukan misalnya kayak PDK, Kawahara. Kawahara itu bagus, tapi dia nggak bisa lebih ditipis-tipisin lagi, nanti ambrol. Keramik silinder kitnya itu ambrol, jadi masih lebih bagus ini. Jadi ini harganya ya lumayan lah, cuman masih jauh lebih murah dari PDK. Yang selanjutnya kita review adalah, jadi dua ini tuh yang paling utama tuh sebenarnya dua ini. Jadi ini yang kedua. Ini adalah Kruk As ZX 150. Ini mereknya KTT ya. Ini yang overstroke plus 1 mm. Nah, harganya juga ya 11-12 sama ZX 150 yang original. Cuman bedanya gini, bro. Kalau ini cuman dapat Kruk Asnya doang, tapi setangnya nggak dapat. Isinya juga cuman ini aja, bener-bener cuman Kruk As doang isinya. Nah, itu dia. Berat banget ya Kruk As tuh. Aduh, masih ada minyaknya, bro. Kita masukin aja lah. Jadi kenapa harus ganti pakai yang kayak gini? Yang pertama, dia itu kan ada bandulnya.
Nah, kalau pada 2 tak itu menurut teori yang beredar sih, ada kruk as yang dengan bandul itu tenaga puntirnya itu naik. Nah, karena ada bandulnya. Alhasil kalau tenaga puntirnya naik, maka torsinya bakal meningkat jauh. Makanya kalau Ninja itu diganti kruk asnya pakai punya ZX 150, karena dia ZX 150 yang Thailand itu dia kruk asnya itu berat, terus ada bandulnya. Tanpa bore up pun dia udah menaikkan tenaga secara signifikan. Nah, apalagi kita bore up, guys. Itulah kuncinya. Jadi jauh lebih kenceng harusnya ya, Kak. Oke, kita singkirin ini. Berikutnya adalah ini dia karburator. Jadi kita pakai karburator merek CPO PWK 38 mm. Gila ya, 38 mm, guys. Kita lihat ya. Nah, jadi ini, lihat. Gede banget, bro. Nih, lihat nih. 38 mm ya. Jadi super gede, super gambot. Ini kalau misalnya motor dikasih karburator ini nih, jadi dia kayak jadi peminum bensin, bro. Mereknya CPO aja, nggak usah yang mahal-mahal, nggak usah Sutco. Daripada Sutco bohong-bohongan, masih mending merek inilah. Karena Sutco kan banyak KW-nya sekarang. Ini dia. Oke, jadi mantap. Kita masuk ke yang terakhir, yaitu membran, bro. Mas Atong itu mintanya Boyesen. Kalian tahu Boyesen kan? Mahal itu. Cuman lembaran kayak gitu aja, kayak gini aja nih. Harganya sekitar 1.350.000 kalau nggak salah ya. Sebenarnya mau dibeliin aja sih kemarin. Cuman itu kan sebenarnya part yang apa ya? Maksudnya dia harus bongkar mesin kalau buat masang. Jadi kita benar-benar ikutin aja sesuai keinginannya. Tapi kalau misalnya membran tuh enggak, bro. Karena apa? Membran itu kan gantinya gampang. Jadi kita beliin aja yang murah dulu dia. Ya biar ada mikir dikit, maksudnya untuk nyetingnya. Nah, kalau misalnya ternyata nggak bisa juga, ya akhirnya bakal kita beliin. Tapi kan nanti-nantian. Ini dia. Nggak ada mereknya, bro. Nah, ini dia membrannya. Nah, ini kalau klaimnya itu bahannya itu sama persis kayak punya Boyesen. Ketipisannya juga sama, terus dia juga sama-sama dual stage ya. Jadi kita akan coba pakai ini dulu. Kalau nanti ini jadi bagus, bisa disetting bagus pakai ini ya, kita akan cantumkan linknya buat kalian. Tapi kalau enggak ya anggap angin lalu aja lah. Oke, jadi gitu. Kita akan segera memulai proses bore up-nya. Nanti kalau udah proses selanjutnya dari proses bore up Ninja RR yang old ini akan kita update buat kalian. Oke, see you di next video ya. Ciao.